Oke, kita lanjutkan materi kali ini tentang membahas tentang engagement dan bagaimana materi itu bisa menjadi viral ya. Nanti saya akan tunjukin ada kalkulatornya. Kemungkinan materi viral itu gimana sih? Apa sih yang dinilai oleh Facebook dalam sebuah engagement gitu ya, yang mempengaruhi faktor-faktor engagement. Jadi engagement itu di Facebook itu berdasarkan, kan kalau di beranda kita itu ada kolom, ada menu share gitu ya, kemudian ada komen, kemudian ada like gitu ya, kemudian ada, jadi ada 7 faktor yang mempengaruhi sebuah engagement. Yang pertama share tadi, kemudian 2 komentar, yang kemudian ketiga like, kemudian yang keempat sejauh mana pertumbuhan dari follower atau audien page kita, kemudian jumlah klik tayang, atau kalau kita bikin video ya dan post di Facebook itu berapa banyak klik dan tayangnya, kemudian jumlah mention juga itu mempengaruhi engagement gitu ya. Jadi ada yang mention postingan kita itu juga, kemudian hashtag ini penting ternyata. Jadi hashtag branding, branded hashtag, branding hashtag atau hashtag bermerek itu adalah hashtag yang bersangkutan dengan produk kita atau jasa kita. Contohnya, kita adalah produknya jualan sepatu olahraga, maka hashtagnya adalah sepatu olahraga, misalnya kan. Sepatu lari, hashtagnya sepatu lari. Nah, itu akan sangat berpengaruh dengan engagement, gitu ya. Kemudian, tipe-tipe konten apa sih ternyata yang engagementnya bagus? Nah, gitu ya. Jadi, ada 4 konten yang menurut riset itu sangat disukai oleh para pengguna Facebook. Yang pertama, konten yang dengan tema inspiratif. Jadi konten-konten dengan tema inspiratif ini sangat disukai orang gitu ya. Jadi cerita tentang inspiratif, storytelling bagaimana orang yang dulu gagal jadi sukses gitu ya. Cerita tentang sesuatu yang inspiratif lah gitu ya. Nah, ini sangat disukai orang. Yang kemudian konten yang menghibur. Nah, ini entertain ya, yang lucu-lucu, meme. Jadi memes itu gimana sih, sangat disukai orang. Nah, itu kan itu, jadi ini adalah hiburan. Kemudian bahkan konten-konten hiburan ini menjadi konten-konten yang menjadi andalan para kreator gitu ya. Ada konten prank, ada konten dan lain-lain gitu. Semuanya bertujuan untuk menghibur. Yang ketiga, konten yang bersifat informatif. Konten informatif itu apa? Ya, ada tips gitu ya. Misalnya kita jasa kita adalah tentang dekorasi rumah atau interior gitu ya. Jadi kita tentang tips bagaimana mendekor rumah gitu ya. Bagaimana memilih cat, bagaimana memadukan cat yang bagus untuk rumah kita dan lain-lain. Jadi informatif seperti itu yang berhubungan dengan jasa kita gitu ya. Kita jasanya misalnya adalah jualan sepatu gitu kan tadi kan. Ya, kita kasih tip-tip dong cara merawat sepatu, cara mencuci sepatu gitu ya. Nah, dan lain-lain. Jadi yang berhubungan dengan, kemudian konten edukatif. Konten edukatif ini adalah konten-konten juga yang sekarang sangat banyak ya disukai orang. Contohnya di video-video yang berhubungan dengan tip dan trik itu sangat banyak disukai orang gitu ya. Life hacking, kemudian tentang bagaimana how to gitu ya, itu sangat banyak disukai orang. Bagaimana cara melakukan sesuatu gitu ya. Ini konten-konten yang bersifat edukatif. Kemudian cara kita meningkatkan engagement di awal-awal, yang pertama, orang Indonesia sangat suka giveaway. Jadi giveaway itu bagus untuk meningkatkan engagement. Karena kenapa? Karena dengan giveaway orang merasa akan mendapatkan sesuatu. Giveaway-nya tidak harus besar-besar kayak para influencer gitu ya. Misalnya konten kita giveaway hanya berupa pulsa, giveaway hanya berupa potongan voucher, giveaway apalagi misalnya free ongkir dan lain-lain lah. Jadi giveaway yang penting orang mendapatkan sesuatu dari melakukan menarik orang untuk komen gitu kan, menarik orang untuk share, menarik orang untuk mention, menarik orang untuk melakukan sesuatu terhadap postingan kita. Jadi berikan saja gitu ya, walau hanya sekedar pulsa dan lain-lain. Kemudian visual itu jadi sangat penting. Jadi bagaimana, makanya penting banget kalau kita bermain di konten gitu ya. Jadi visual ini penting. Kalau kita nggak bisa, ya sebaiknya kita punya orang untuk desain kreatif seperti itu ya.
Ini visual ini penting. Kalau nggak juga ya mau nggak mau kita harus belajar. Kalau kita single fighter, kita bisa gunakan Canva, kita bisa gunakan lain-lain. Banyak tip dan trik bagaimana cara membuat konten yang baik untuk yang bukan non desainer gitu ya, teknis. Kemudian menampilkan konten pelanggan. Menampilkan konten pelanggan siapa sih? Saya cerita keberhasilan, testimoni, kemudian komen, kemudian keluhan dan lain-lain gitu ya. Nah itu sangat menarik bagi sebagian orang. Oke, itulah tip dan cara praktis untuk bagaimana kita meningkatkan engagement. Selanjutnya kita akan langsung praktek bagaimana cara membuat Facebook Ad yang baik dan benar.